Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Di awal film terlihat Tessa sedang mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa ke asrama kampusnya, yang dibantu oleh ibu dan pacarnya. Tessa adalah anak baik-baik yang sangat dijaga pergaulannya oleh sang ibu, Carol yang diperankan oleh Selma Blair. Di hari pertama Tessa pindah ke asrama kampus, dia diantar oleh ibu dan pacarnya Noah yang diperankan oleh Dylan Arnold. Tessa satu kamar dengan mahasiswi lain bernama Steph yang diperankan oleh Hadijah Red Thunder. Melihat penampilannya, ibunya khawatir Steph akan membawa pengaruh buruk bagi Tessa, dan ibunya pun berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang lebih baik, tetapi Tessa meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja dan bisa menjaga diri. Akhirnya ibunya pun percaya. Keesokan harinya Tessa pergi kuliah. Itu merupakan hari pertamanya di kampus. Dia sangat bersemangat dan di sini dia berkenalan dengan mahasiswa bernama Landon yang diperankan oleh Sane Paul McGee. Pada malam harinya, ketika Tessa selesai mandi, dia dikejutkan oleh seorang pria yang berada di kamarnya. Pria itu bernama Hardin yang diperankan oleh hero Vienna Stephen yang merupakan temannya Steph. Di sini Tessa menyuruh Hardin untuk keluar dari kamarnya, karena Tessa akan memakai baju dan Hardin pun keluar meskipun sedikit cekcok terlebih dahulu dengan Tessa. Ketika pagi hari saat Tessa sedang sibuk belajar, Steph datang menghampirinya. Dia mengajak Tessa untuk ikut pesta pada malam hari nanti. Steph mengatakan bahwa ini sebagai ajang memperkenalkan Tessa pada teman-teman Steph. Tessa yang polos tentu saja menolaknya, akan tetapi Steph terus membujuknya dan akhirnya dia pun setuju. Di malam harinya saat pesta, Steph langsung mengajak Tessa menemui teman-temannya Steph, dan di sana ada Hardin pria yang waktu itu ada di kamarnya. Di sini Tessa ditawari untuk merokok dan minum alkohol, karena Tessa gadis yang baik dia pun menolaknya. Akhirnya karena penasaran mereka pun menyuruh Tessa untuk bercumbu dengan Hardin. Tentu Tessa menolaknya. Kecewa dengan perlakuan teman-temannya, Tessa pun memutuskan untuk pergi. Esok harinya saat Tessa sedang belajar di kelas, Tessa memberikan pendapat tentang sebuah buku, tetapi Hardin membantah pendapat Tessa dan memberikan pendapat menurut pandangannya sendiri. Di sini mereka berdua berdebat beradu argumen dan membuat Tessa kesal dengan Hardin. Pada malam harinya ketika Tessa menemani Steph, mereka mengobrol dan kesimpulannya Steph menganggap Tessa selama ini seluruh hidupnya diatur oleh ibunya bahkan dari Tessa kecil. Dan Steph juga menganggap bahwa pacar Tessa yang bernama Noah tersebut merupakan jawaban dari Tessa yang selama ini lugu dan polos. Keesokan harinya, saat Tessa sedang membeli sebuah minuman dia tidak sengaja melihat Hardin. Hardin yang menyadari hal itu langsung menghampiri Tessa untuk meminta maaf, karena selama ini dia telah membuat Tessa kesal. Kemudian Hardin mengajak Tessa ke sebuah tempat. Tessa awalnya menolak tapi karena Hardin yang ganteng dia pun memutuskan untuk menerima tawaran Hardin, dan mereka pun langsung berangkat. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah hutan dan Hardin menunjukkan jalan ke sebuah tempat, dan ternyata tempat itu adalah sebuah danau, tempat favorit Hardin yang selalu Hardin kunjungi untuk menenangkan diri. Kemudian Hardin mengajak Tessa untuk berenang. Awalnya Tessa menolaknya akan tetapi pada akhirnya Tessa menerimanya. Dan saat mereka berenang mereka berdua pun bercumbu. Dari sinilah semuanya dimulai. Sepulangnya dari danau mereka mampir untuk makan. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin semakin dekat. Tak lama kemudian teman-teman Hardin datang. Dan ketika mereka datang sikap Hardin pun langsung berubah seperti malu karena sedang dekat dengan Tessa. Di sini Hardin bicara pada Tessa dan mengatakan bahwa apa yang terjadi tadi siang hanya untuk bersenang-senang saja. Dan tidak ada hubungan apa-apa antara mereka berdua. Mendengar hal itu Tessa pun marah dan langsung memutuskan untuk pulang. Pada esok hari saat Tessa akan pergi kuliah, tiba-tiba dia didatangi oleh pacarnya yaitu si Noah. Dan Tessa mengajak Noah pergi ke sebuah pesta yang di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Hardin yang melihat kedatangan Tessa dan Noah seperti menunjukkan sikap cemburu. Tak lama Tessa digoda oleh temannya Hardin. Hardin yang melihat itu pun langsung menghajarnya. Sepulangnya dari pesta, Tessa tiba-tiba mendapat telepon dari Landon yang menyuruh Tessa untuk menenangkan Hardin. Sedikit informasi kalian bahwa Hardin dan Landon merupakan saudara, karena ibu Landon dan ayah Hardin akan menikah minggu depan, dan Hardin ini tidak terlalu bersahabat dengan ayahnya. Singkat cerita Tessa mendekati Hardin untuk menenangkannya, akan tetapi percobaan itu gagal. Hardin dengan sengaja memecahkan botol minuman. Tessa pun langsung membereskannya, namun saat sedang membereskannya tangan Tessa terkena pecahan beling tersebut.
Hardin yang merasa bersalah langsung mengobatinya. Bukannya diobatin di sini, mereka malah bercocok tanam. Keesokan harinya Tessa teringat dengan Noah pun langsung pulang. Di perjalanan mereka pun bertemu dan Noah menyadari bahwa Tessa sudah berselingkuh darinya. Noah yang kecewa langsung pergi meninggalkan Tessa, namun Tessa tidak terlihat sedih saat sudah putus dengan Noah karena Tessa hanya menyayangi Noah seperti adiknya sendiri, bukan sebagai pacar. Setelah beberapa hari putus, Tessa pun malah semakin dekat dengan Hardin. Hari-hari pun dilalui bersama oleh mereka berdua dengan mesra layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Dan tiba saat Hardin dan Tessa akan bercocok tanam, namun mereka dikejutkan oleh kedatangan ibunya Tessa. Ibu Tessa yang melihat kejadian itu pun syok karena Tessa berubah menjadi pribadi yang berbeda dalam waktu kurang dari seminggu. Ibunya pun memberikan pilihan kepada Tessa untuk putus dengan Hardin, atau Tessa tidak akan berhubungan dengan ibunya lagi. Karena sudah lama hidup diatur oleh ibunya, Tessa merasa bosan. Tessa pun lantas memilih untuk bersama Hardin. Merasa kecewa dengan pilihan Tessa, ibunya pun langsung pergi. Setelah jauh dari ibunya, Tessa pun hidupnya menjadi semakin bebas. Bahkan kini mereka berdua tinggal bareng Hardin layaknya suami istri. Dan kedekatan Tessa dengan Hardin pun banyak melakukan adegan-adegan romantis. Singkat cerita, mereka berdua pergi menghadiri acara pernikahan ayahnya Hardin dan ibunya Landon. Di sini terlihat ekspresi Hardin yang sedang menahan amarah dan tidak nyaman di acara itu. Dan di sini Hardin menceritakan alasan dia sangat membenci ayahnya itu karena ayahnya pernah mendapatkan masalah besar yang menyebabkan ibunya Hardin meninggal. Tessa pun mencoba menenangkan Hardin dengan mengajaknya berdansa, dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam pertama kalinya. Esok harinya salah satu teman Hardin yaitu Molly merasa cemburu dengan kedekatan Hardin dan Tessa yang semakin lengket. Di sini Molly mencoba memprovokasi Tessa dan mengatakan bahwa Hardin hanya main-main doang, dan pernyataan ini diperkuat dengan Tessa tidak sengaja melihat pesan di HP Hardin. Setelah kepergok, akhirnya Hardin bergegas pergi. Karena penasaran, pada malam harinya Tessa pun memutuskan untuk menemui teman-teman Hardin. Di sini Tessa dengan lantang memberitahu bahwa dia dan Hardin mempunyai hubungan. Tak lama kemudian datanglah Hardin. Di sini semua akhirnya terungkap dan alasan Hardin mendekati Tessa adalah karena Hardin penasaran dengan Tessa, yang sudah menolaknya bercumbu saat pertama kali dia bertemu. Namun di sini Hardin mencoba meyakinkan Tessa bahwa rasa sayangnya tulus saat Hardin tahu sifat Tessa yang sebenarnya. Namun Tessa sudah terlanjur kecewa dengan Hardin, dan memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah ibunya, dia pun langsung meminta maaf kepada ibunya, dan juga kepada Noah karena telah membuatnya sakit hati. Akhirnya mereka pun berteman, lalu film pun berlanjut dengan Tessa dan Hardin yang menjalani kehidupannya masing-masing. Dan singkat cerita, setelah 1 semester berlalu, Tessa ini mendapatkan surat dari Hardin, dan dalam surat tersebut Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang bisa merubah Hardin menjadi pribadi yang lebih baik, dan Hardin menyuruh Tessa untuk mendatangi danau yang pernah mereka datangi waktu itu. Singkat cerita, film ini menunjukkan kehadiran mereka berdua di danau tersebut dan film pun selesai. Terima kasih sudah nonton video ini. Maaf jika ada kesalahan. Mohon kritik dan sarannya. Jika kalian punya saran film yang bagus, mohon request di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.